Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari weekend lagi, Sabtu 13 September 2025. Saya percaya saudara sudah menikmati hari libur saudara bersama dengan teman-teman, saudara-saudara atau orang-orang yang saudara kasihi. Dan sebelum saudara istirahat, ada baiknya kembali kita belajar firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan kita akan belajar mengenai hukum Taurat sepanjang bulan ini dan hari ini, dan sampai 10 hari ke depan kita akan mulai melakukan sedikit eksposisi mengenai hukum demi hukum yang Tuhan kasih dalam 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa. Dan kita belajar hari ini dengan hukum yang pertama, yaitu jangan ada ilah lain. Kita akan membaca dalam Keluaran 20 ayat 3, ayat hafalan yang sangat pendek. Saya percaya saudara bisa menghafalkannya. Di sana dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, Allah kecil, Allah ini ditulis dalam huruf kecil tentunya, dan ini menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak mau kita memiliki saingan untuk Tuhan, yaitu Tuhan yang bukan Tuhan Yahweh Israel yang disembah oleh ilah-ilah zaman ini atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca ayat 1 sebelum Tuhan memberikan hukum ini kepada Musa, Tuhan menyatakan dalam ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, perhatikan, Tuhan memberikan hukum ini dengan dasar kasih. Karena kasih, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian. Karena itu orang Israel harus sungguh-sungguh taat dan beriman, berharap, bersandar kepada Tuhan saja. Jadi hukum Taurat ini tidak diberikan dengan satu motivasi agar untuk mereka selamat, sama sekali tidak. Mereka harus melakukan seluruh hukum-hukum ini dengan motivasi kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi mereka saat mereka dipimpin keluar dari Mesir sebagai budak untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah buat. Nah, untuk menjaga kehidupan moral mereka sehingga mereka berbeda dengan bangsa-bangsa Kanaan di sekeliling mereka, mereka harus mentaati hukum-hukum Tuhan. Tuhan tahu bahaya yang akan mereka terima dengan menyembah Allah-Allah asing di negeri yang baru nanti. Karena itu Tuhan mengingatkan, aku mengasihi engkau, aku sudah membawa engkau, karena itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak suka kompetisi karena Dia Tuhan yang cemburu. Saudara, hukum ini diulangi begitu banyak di dalam perjanjian baru. Misalnya dalam Ulangan 6 ayat 14-15 di sana juga dikatakan, janganlah kau mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Apa yang terjadi saat mereka menyembah Allah lain? Hukumannya sangat severe, hukumannya sangat luar biasa. Karena itu Tuhan berkali-kali mengingatkan bangsa Israel. Dan kita tahu kalau kita membaca perjanjian lama, mereka juga berkali-kali salah dan berkali-kali melanggar perintah Tuhan ini. Dan Israel pecah menjadi dua. Saudara tahu, kerajaan selatan, kerajaan utara, raja-rajanya itu banyak yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan Tuhan murka dengan mereka, sehingga mereka dibuang ke Assyria yang utara, yang selatan dibuang ke Babilonia. Tuhan tidak mau kita memiliki hal-hal lain di luar Tuhan. Dan masuk dalam perjanjian baru, hukum ini ditegaskan lagi. Tuhan Yesus saat dicobai di padang gurun oleh iblis, Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 10, "Nyala iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Lalu ayat paralel dari Matius 4 ayat 10 tadi, Lukas 4 ayat 8. Saudara bisa membaca hal ini. Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 6 agar kita tidak memiliki dua tuan, misalnya kepada uang dan juga kepada Tuhan, karena kita akan mencintai yang lain dan membenci yang lain lagi. Saudara, dalam kehidupan kita, kalaupun kita tidak punya berhala atau ilah lain, tapi kita punya hal-hal yang kita jadikan seperti Allah. Bisa jadi itu hobi kita, bisa jadi itu pasangan kita, bisa jadi itu anak-anak kita, bisa jadi itu pekerjaan kita, bahkan yang mungkin terlihat rohani bisa jadi itu pelayanan kita. Saudara, ini pun bagi saya juga sebagai hamba Tuhan yang seringkali pelayanan membuat kita jauh dari Tuhan dan lupa kepada sumber yang memberi pelayanan. Dan hari ini kita sama-sama diingatkan agar Tuhan tidak mau kita memberikan pihak lain untuk kompetisi dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang patut diberikan perhatian sepenuhnya dari diri kita. Hanya Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan dan menjadi prioritas hidup kita. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal ini sehingga kita tidak memiliki hal-hal lain di luar Tuhan yang bisa membuat Tuhan marah dan berduka. Di dalam nama Yesus kita percaya kita mampu melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.